ini ilustrasinya ya. Jadi ilustrasinya kalau kita, mupuk ya, mupuk itu tadi NPK ya dibahas di awal, itu makanannya adalah NPK. Nah, NPK tadi sudah saya jelaskan itu ada membentuk nitrat, kemudian ada fotosintesis, kemudian setelah fotosintesis itu menjadi, protein, nah ataupun daun ya, menjadi daun. Nah itu prosesnya sebagaimana saya jelaskan lagi ini pada, slide ini, ilustrasi kalau kita makan, ya, ilustrasi kalau kita makan. Jadi tadi tanaman, cara makannya tanaman. Nah, ini cara makannya kita, supaya kita mudah teringat, karena ini, mitra BOB ini kan rata-rata sudah ya, hampir manula ya. Jadi butuh detail betul ini penjelasannya ini. Nah, jadi butuh detail. Jadi ilustrasinya begini, kalau kita makan, ya, makan ini kan kebutuhan manusia itu ada kebutuhan pokoknya ada karbohidrat, ada protein dan lemak. Ini sumber utama ya. Kalau tadi tanaman itu nitrogen, fosfat, kalium. Nah, kalau tubuh kita itu kebutuhan utamanya ya unsur makronya itu adalah karbohidrat, protein dan lemak ya. Nah, itu kebutuhan utama. Nah, protein itu bisa bersumber daripada daging, karbohidrat itu sumbernya bisa jagung, singkong, sagu, kentang. Nah, protein ini bisa kacang-kacangan, bisa daging, ikan, ya, itu protein. Kemudian lemak ini bisa dari minyak, ikan, minyak, kemudian ikan, daging. Nah, kemudian mineralnya ada dalam sayur-sayuran yang kita tebar dalam mineral, kemudian keserap oleh uh, tanaman, sayur-sayuran. Nah, kemudian sayurannya kita makan. Nah, itu mengandung mineral. Jadi bahkan kalau kita biasanya minum multivitamin itu juga ada mineralnya, biasanya itu ada zinc ya. Nah, itu di situ juga kita minum ya, atau kurang untuk tambahan. Nah, di sini ilustrasinya begini Bu, kita ambil contoh yang di bawah itu adalah beras ya, karbohidrat. Ya, beras ini kalau kita makan beras itu tentunya kita nggak bisa menelan atau rasanya pun tidak enak ya kalau kita makan beras. Maka beras itu harus kita masak. Kita kasih air kemudian kita panaskan. Nah, ini pemecahan secara mekanik dengan pemanasan. Kemudian beras itu akan berubah menjadi nasi. Ya, berubah menjadi nasi dengan tekstur yang lebih lembut. Nah, kemudian dari nasi ini akan dikunyah ke mulut kita ya, dipecahkan secara mekanik lagi oleh gigi. Nah, ini supaya tujuannya lebih halus, lebih lembut. Nah, kemudian kita telan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi proses fermentasi ya. Dia ada asam klorida di dalam tubuh kita, di dalam uh, lambung kita. Kemudian setelah terjadi proses fermentasi ini masuk ke dalam usus dalam bentuk glukosa ya. Gula ini masih dalam bentuk polisakarida atau gula dalam pecahan senyawa yang kompleks. Kemudian glukosa ini dalam bentuk glukosa itu diserap oleh limpa ya, oleh limpa diserap dari usus kita. Itu kemudian dipecah oleh enzim insulin menjadi gula monosakarida. Kemudian dari glukosa inilah akan menjadi energi dengan dibakar oleh oksigen yang kita hirup melalui pernapasan kita. Jadi prosesnya panjang seperti itu. Jadi untuk kita menggerakkan tangan itu prosesnya panjang, dari beras, nasi, dikunyah, itu panjang sekali. Nah, itu sebenarnya proses itulah sama yang dialami oleh si tanaman ya, dialami oleh tanaman itu sama prosesnya. Jadi ketika kita menanam, memberikan pupuk ya, prosesnya panjang tadi. Jadi tidak serta-merta langsung dimakan kayak kita makan beras, itu tidak. Nah, inilah butuh bantuan daripada pupuk organik mikroba. Nah, pupuk organik ini yang punya kita ya, punya dari pupuk organik Bahagia ini, dia memiliki kandungan asam humat, kemudian memiliki mikroba
kemudian ada unsur ZPT, kemudian ada unsur mineral, sehingga kompleks untuk membuat booster atau pendorong yang lebih kuat lagi dalam meningkatkan penyerapan makanan yang tersedia pada tanah. Jadi ilustrasinya seperti itu, Ibu sekalian. Lanjut.